Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur tentunya kita selalu menghanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salah satu nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkahnya sampai akhir zaman nanti. Baiklah, sebelum kami beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.114.000. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp537.000. Jadi saldo sampai hari ini sebesar Rp16.237.000. Baiklah, yang bertindak sebagai khotib Al-Ustadz Amiruddin SPD dan Imam Sholat Jumat Al-Ustadz Haji Aminuddin. Itulah tadi susunan acara pada Jumat hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kewajiban setiap khatib dalam khutbahnya. Selain daripada itu, khatib juga mempunyai kewajiban kepada seluruh jamaah, yaitu menyampaikan dan mengingatkan kepada jamaah tentang wasiat ketakwaan. Oleh karenanya, pada momentum khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad, serta meningkatkan kualitas ketakwaan. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Yaitu dengan cara lebih semangat lagi untuk melaksanakan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan-larangan olehnya. Dari oleh itu, kita mampu terus berada pada jalan yang baik dan juga jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kehidupan kita di dunia ini seperti sebuah perjalanan yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita daki, hingga medan menurun dan mendatar yang tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan hidup ini menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Dan oleh karenanya, kita butuh rambu-rambu yang dapat memandu kita agar kita senantiasa selamat sampai ke tujuan. Dan olehnya, takwa merupakan suatu rambu yang dapat memandu kita dan juga sebagai bekal yang baik untuk hari akhirat kita nanti. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam yang mempunyai iman dalam diri, dan juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita harus meyakini bahwa kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Sebagian dari diri kita mengira bahwa kita hidup di dunia hanya untuk mengumpulkan harta benda sahaja. Padahal ada yang lebih baik untuk kita kerjakan, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta merupakan tak lain hanya sebuah titipan dari Allah. Diibaratkan sebuah kayu yang ketika dibakar menjadi sebuah abu yang hampa. Dan harta kita harus yakini tak akan dibawa mati. Dan juga kematian itu datangnya kapan saja. Dan berpisahnya roh dengan tubuh tak memandang tua ataupun muda, kecil ataupun besar. Jangan sampai yang muda dululah yang diambil oleh Allah, begitu pula juga yang sebaliknya. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan oleh sebab itu kita perlu melakukan suatu hal yang dapat mengubah pola hidup kita. Dan oleh sebab itu kita perlu mengevaluasi, menghitung, mengintrospeksi maupun kontemplasi. Dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah dalam kehidupan ini sangatlah penting. Pentingnya muhasabah ini bahkan Sayyidina Umar pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tuzayyanu lil ardil akbar. Kata Umar, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian sebelum kalian menemui yang namanya penyingkapan. Sungguh hisab di hari akhir nanti akan ringan bagi orang-orang yang menghisab dirinya pada saat ia di dunia. Dari peringatan Allah dan nasihat para nabi, kita dapat mengambil beberapa manfaat dari yang namanya muhasabah ini. Yaitu yang pertama, sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan muhasabah kita dapat mengoreksi apa yang lebih dominan dari hidup ini. Apakah lebih kemanfaat atau kemudarat? Apakah kita merasa jauh kepada Allah atau merasa dekat dengan Allah SWT? Dan ingat, setiap perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Sebagaimana firman Allah, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan memberi kesaksianlah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kepada kami kaki-kaki mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Yang kedua, sebagai pelajaran perjalanan hidup, dengan introspeksi diri kita dapat melihat kembali perjalanan hidup ini. Diibaratkan
ketika kita pernah melewati suatu jalan yang penuh dengan lika-liku dan tantangan, dan dari itu kita dapat lebih berhati-hati ketika akan melewatinya kembali. Dan juga kita sebagai umat muslim harusnya lebih mensyukuri apa yang dinikmati pada saat ini, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan uraian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hidup kita di dunia bukan hanya persoalan harta dan kekayaan semata, tetapi bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus ingat bahwa kematian itu datangnya kapan saja, tak memandang tua ataupun muda. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hari kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkurukum wa lidzikrillahi akbar wa aqimis shalah.